Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam doa multiplikasi malam hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Renungan malam hari ini berjudul Memelihara Sukacita. Siapa yang mau bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kita semua pasti mau bersukacita. Sebab ketika kita bersukacita, itu rasanya sangat enak, Bapak Ibu Saudara. Rasanya senang, gembira, girang bercampur jadi satu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena sukacita itu senang, tapi tidak sekedar senang saja. Gembira, tapi tidak sekedar gembira. Sukacita itu senang dan gembira banget. Senang dan gembira yang meluap-luap. Mengenai sukacita, firman Tuhan pun mengajarkan supaya kita bersukacita. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana supaya kita senantiasa bersukacita? Kita harus memelihara sukacita itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya, sukacita kok dipelihara? Kalau memang waktunya bersukacita, ya pasti sukacita itu akan datang. Sebaliknya, kalau memang belum waktunya bersukacita, ya bagaimana mungkin kita dapat bersukacita? Jadi buat apa sukacita dipelihara? Jangan salah Bapak Ibu Saudara, sukacita itu perlu dipelihara supaya tetap dan terus ada di dalam kita, bahkan bertumbuh di dalam kita. Ketika kita memutuskan untuk memelihara seekor hewan peliharaan, anjing atau kucing misalnya, tentu kita harus merawatnya supaya hewan kita itu bertahan hidup dan bisa tumbuh dengan baik. Kita akan memberi makan, memberi vitamin, bahkan kalau sakit kita akan membawanya ke dokter. Dengan demikian hewan peliharaan kita akan tumbuh semakin besar. Lalu ketika kita memelihara tanaman, bunga atau buah-buahan misalnya, kita juga harus merawatnya supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Kita akan menyiram, memberi pupuk. Bahkan tanaman yang sulit berbuah akan disuntik dengan obat-obatan tertentu sehingga bisa berbuah lebat seperti yang kita mau. Demikian juga dengan sukacita di dalam diri kita. Supaya sukacita itu terus ada, bahkan bertumbuh di dalam diri kita, kita juga harus memelihara sukacita itu, supaya sukacita itu tidak hilang atau menjauh dari kita. Lalu, bagaimana cara kita memelihara sukacita di dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, beriman. Saya yakin kita semua adalah orang yang beriman. Amin. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai iman. Karena iman ini adalah karunia yang kita terima dari Allah. Dengan iman kita bisa percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan berharap penuh kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita aman bersama Tuhan. Rasa aman ini akan menimbulkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Kita juga tahu bahwa Tuhan adalah sumber sukacita.
Sukacita yang dari Tuhan itu sifatnya tetap, bukan sukacita sementara seperti sukacita yang dari dunia. Sukacita yang dari dunia mungkin kelihatan begitu gemerlap, begitu menyilaukan mata, dan bisa membuat kita terlena. Tetapi semua itu hanya sementara dan sebentar selesai. Bahkan sukacita dunia bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Sedangkan sukacita yang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Kita belajar dari Rasul Paulus yang meskipun di penjara bisa tetap bersukacita. Rasul Paulus di penjara karena Kristus, bukan karena melakukan tindak kejahatan. Tetapi karena menyuarakan kebenaran, dia harus dipenjara. Apakah enak di penjara? Tentu saja tidak enak. Tetapi di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersukacita. Dia tidak marah, dia tidak mengutuk orang yang memenjarakannya. Sukacita Rasul Paulus inilah yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, sebab sukacita Rasul Paulus adalah sukacita yang dari Tuhan. Memang kita tidak selalu berada dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan. Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak enak karena permasalahan yang kita hadapi. Usaha yang kurang berjalan, keluarga yang tidak harmonis, maupun kesehatan yang menurun, bisa saja harus kita alami. Menghadapi hal-hal tersebut bisa membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita punya sumber sukacita. Jadi jangan menjauh dari sumber sukacita itu. Tuhan tidak menjanjikan kalau kita ikut Dia, pasti kita tidak mengalami kesulitan. Masing-masing punya salib yang harus kita pikul. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Dalam Zefanya 3 ayat 17a dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi problem apapun yang menghadang kita harus tetap beriman. Kita harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pahlawan yang akan memberi kita kemenangan. Karena kita yakin dan percaya, kita akan tetap bersukacita meskipun problem datang menghadang. Dengan demikian, sukacita itu akan terpelihara di dalam hidup kita. Yang kedua, berbuat baik. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk memelihara sukacita adalah berbuat baik. Banyak hal bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Menolong orang yang susah, membantu orang yang repot, memberi kepada yang membutuhkan, itu adalah contoh-contoh berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ada sesuatu yang berkurang dari kita. Mungkin tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi. Lalu, mengapa berbuat baik bisa memelihara sukacita? Bukankah kita baru saja kehilangan sesuatu dalam tanda kutip? Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulang bagian yang terakhir, adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus sendiri. Mengapa memberi bisa lebih berbahagia daripada menerima? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bisa memberi apapun itu, baik itu tenaga, waktu, pikiran, maupun materi, pasti kita akan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kalau kita merasa cukup, kita akan merasa bersukacita karena kita tidak kekurangan. Tentang berbuat baik, 2 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik." Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita terus berbuat baik? Dalam ayat yang baru kita baca tadi dikatakan, jangan jemu-jemu. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Harus terus-menerus. Jangan bosan, jangan jemu, jangan berhenti berbuat baik. Banyak perbuatan baik bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak mendapatkan balasan positif dari orang-orang yang kita tolong. Bahkan mungkin kita harus mendapat hal-hal yang menyakitkan dari orang yang kita tolong. Tetapi melalui 2 Tesalonika 3 ayat 13 tadi kita diingatkan supaya kita selalu berbuat baik. Apapun yang terjadi, jangan jemu berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan mungkin memang tidak langsung mendapatkan balasan. Tetapi percayalah, ketika kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Yang ketiga, bersyukur. Hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk memelihara sukacita adalah bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kalau belum, coba diingat-ingat, kapan terakhir bersyukur? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam keadaan yang baik dan tidak baik. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan limpah dan kekurangan. Kadang-kadang kita lupa bersyukur karena kita merasa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang sepele. Misalnya bernafas. Mungkin ada yang merasa bisa bernafas itu hal-hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Toh semua orang juga bisa bernafas. Sejak kecil kan juga aku sudah selalu bernafas. Tetapi kita lupa, ada banyak orang di luar sana yang susah bernafas. Mau bernafas rasanya sesek, harus dibantu selang dan tabung oksigen. Contoh lain, kita bisa berjalan dan beraktivitas dengan normal. Sepertinya biasa. Padahal itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karena banyak orang yang perlu dibantu ketika berjalan dan beraktivitas.
Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengalami sakit di punggung, saya sangat susah berjalan, apalagi beraktivitas. Untuk berjalan saya harus dibantu, atau saya harus berjalan rembetan. Bahkan mengharuskan saya opnam. Di saat seperti itu saya baru merasa, alangkah tidak enaknya ketika tidak bisa berjalan. Jadi membayangkan ketika sehari-hari sangat aktif dan bisa beraktivitas. Jadi ketika saya sembuh, bisa pulang, bisa berjalan kembali, saya sungguh merasa bersyukur. Kalau kita renungkan, dari pagi hari ketika kita baru buka mata, sampai malam hari ketika kita mau tidur, banyak sekali hal-hal yang harus kita syukuri, tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Mungkin kebiasaan kita adalah mengucap syukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, berkat yang besar, kenaikan jabatan. Tetapi kita lupa mengucap syukur ketika keadaan kita sedang tidak baik. Ketika sakit, ketika mungkin terkena PHK, ketika mengalami kerugian. Kita bukannya bersyukur, tapi kita malah komplain. Kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua terjadi dalam hidupku? Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Kenapa dan kenapa? Mengucap syukur dalam segala hal artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan untuk apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan pasti tahu. Termasuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti tahu. Ketika kita berserah, kita mengizinkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kuasa Tuhan akan bekerja untuk mengubahkan hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal artinya kita juga menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Seburuk apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saat kita mulai bersyukur, maka sukacita akan datang memenuhi hati kita. Dan seperti janjinya, ketika hati kita bersukacita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, sukacita itu terpelihara di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita mau sukacita terus ada bersama kita? Mari kita pelihara sukacita itu. Kita harus tetap beriman, terus berbuat baik, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Demikian renungan malam hari ini. Tuhan berkati.